Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Andes Umi Silva, MPD, dan teman-teman semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Hari ini Senin tanggal 12 Desember 2022, kami akan share materi tugas presentasi kelompok dengan topik yang akan dibahas yaitu analisis RPPSD. Adapun anggota kelompok kami, pertama saya sendiri, Aji Kurniawan, dengan NIM 212421033. Saya Faisal Hasyim Musaki dengan NIM 2124211031. Ya, saya Asikin dengan NIM 2124211039. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membagi dua sesi, yaitu pertama pembahasan, yang kedua sesi tanya jawab. Dimohon kepada semua mahasiswa untuk memperhatikan dan menyimak hasil presentasi tadi. Langsung saja presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Dimohon kepada mahasiswa untuk menyimak apa yang saya presentasikan. A. Pengertian dan tujuan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan untuk harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan ini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajaran yang mau terlibat secara penuh. Berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tertanggal 23 November 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dalam dan menengah, bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar KD. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di suatu pendidikan. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah 1. Untuk mempermudah pelajar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik dan fasilitas yang dimiliki sekolah. 3. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Tentang prinsip-prinsip penyusunan RPP, waktu dan tempat saya Baik, saya Faisal Hasyim Musaki. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip penyusunan RPP. Prinsip-prinsip penyusunan RPP yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan perbedaan individual siswa seperti kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, dan lainnya. Yang kedua, memperhatikan partisipasi aktif siswa. Dalam menyusun RPP, guru perlu memperhatikan bagaimana partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, penyusunan RPP pada langkah-langkah pembelajaran harus berpusat pada siswa, supaya mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut, memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang keenam,
penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar atau KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar. Maksudnya adalah penyusunan RPP harus sinkron dari satu bagian ke bagian lainnya dan saling berkaitan. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Penyusunan RPP jelas ini biasanya ditemui dalam jenjang PAUD dan SD yang menggunakan pendekatan tematik. Yang kedelapan atau yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam penyusunan RPP, memuat penggunaan teknologi sederhananya seperti menampilkan video dari YouTube, PPT, penggunaan Zoom, dan lainnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih kepada Mas Faisal Hakim Mustaqim telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Asikin. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya Asikin akan lanjutkan materinya. C. Komponen-komponen dan langkah pembuatan RPP. Langkah-langkah minimal dari penyusunan RPP dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Setiap komponen mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semuanya merupakan suatu kesatuan. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran RPP menurut Permendikbud Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari 1. Identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. 2. Standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. 3. Komponen dasar. Komponen dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator komponen dalam suatu pelajaran. 4. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur dan mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 6. Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butiran-butiran sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. 8. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik mencapai kompetensi dasar atau serangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator, dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap indikator, dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. 9. Kegiatan pembelajaran. A. Pendahuluan. B. Inti. C. Penutup. 10. Penilaian hasil belajar. 11. Sumber belajar. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Mas Asikin yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi yang selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, kepada teman-teman mahasiswa silakan diperhatikan contoh RPP, KTSP, dan kurikulum 2013. Semoga teman mahasiswa bisa membedakan RPP kurikulum 13 dan kurikulum KTSP. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Kami membatasi